Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jackie yang selalu menemani teman-teman Suara Juventini dan para Juventini yang mampir ke channel ini dan sudah subscribe dan selalu ngikutin diskusi-diskusi kita. Dan thank you masih terus bersama Suara Juventini. Dan bagi yang mampir pertama kali di channel Suara Juventini, channel Suara Juventini adalah sebuah channel yang mengajak para fans Juventus dari manapun ya, siapapun untuk berbincang, untuk berbicara, untuk berdiskusi ya. Jadi kita di sini ngobrol bukan karena kita ahli, kita ngobrol di sini karena kita suka Juve. Yo. Oke, gue bersama biasa ya ada dua narasumber. Narasumber di sini ada dua orang. Yang pertama yang pakai baju hitam, yang kedua pakai baju trainingnya Juve nih. Oke, kenalan dulu deh sama siapa nih? Si yang belakangnya backgroundnya Juventus nih. Ayo Oke, kenalan dulu. halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky. Thank you, Ricky. Ricky Oke, termasuk yang sering ya. ya, Cuman beberapa minggu kemarin belum muncul-muncul nih. Sibuk jadi artis kali ya. Oke, satu lagi ada teman kita juga, Juventini juga, yaitu Bang Reza. Siap-siap. Thank you banget nih udah ngajak gue buat join ya di Hmm. Suara Juventini. It's an honor lah, sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi ya Hmm. sebagai ultras layar kaca. Oke, ya, oke kita lanjut. Siap-siap. Sebelum kita ke materi, mungkin kita mau update perkembangan sepak bola nasional kita dulu. Sebelumnya gue dari Suara Juventini mau mengucapkan turut duka cita terhadap seluruh korban yang terjadi di tragedi Stadion Kanjuruhan ya. Bener ya namanya ya, Stadion ya, Kanjuruhan di Malang. Kanjuruhan Malang. Gue sebagai Ya. pribadi prihatin, dan kedua, sepak bola intinya adalah hiburan, bukan kuburan. Jadi mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya, Mungkin dari Ricky ada yang mau disampaikan tentang tragedi yang lagi update. ya. Ini salah satu tragedi terbesar ya dalam sejarah sepak bola dunia ya. Gua turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga, semoga kejadian kayak gini nggak akan terjadi lagi lah dalam dunia sepak bola ya, apalagi di Indonesia. Sepak bola itu hiburan, bener kata lo Bang Jeki. Jadi fanatismenya lo tetap ingat sepak bola itu cuman hiburan kita gitu. Jadi janganlah terlalu fanatisme berlebih, tetap gunakan akal sehat dan jadikan sepak bola itu sesuatu yang bisa bikin kita bahagia gitu. Jangan malah bikin kita malah jadi kehilangan atau apa gitu sih. Itu aja sih harapan gue, semoga nggak ada lagi lah kejadian kayak gini. Oke, Amin. thank you. Buat Bang Reza, gimana ada tanggapan mengenai update sepak bola nasional kita? Yang pasti pertama ya sangat disayangkan ya, berduka cita juga buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya ini nggak mudah lah, kita semua marah, kecewa, sedih, jadi satu ya rasanya ya, campur aduk ya. Hmm. Gue hanya bisa berdoa semoga uh, kejadian ini tidak terjadi lagi seperti yang udah dibilang juga. Dan siapa yang bertanggung jawab itulah yang harus maju Ya, gentleman untuk mengakui bahwa mereka salah. Siapapun ya. ya. Oh, oke, udah cukup. Ada lagi? Sip, udah itu aja. Oke, itu tadi teman-teman, salah satu simpatisan simpatiknya kita terhadap kejadian yang update di sepak bola nasional. Dan sekarang kita mau update di sesuai dengan nama channel kita adalah tentang Juventus Ya, ya. Kali ini materinya adalah tentang preview kita di weekdays, nanti di Kamis dini hari waktu Indonesia akan menghadapi klub dari Israel, Maccabi Haifa ya. Ini klub nggak terlalu populer di Eropa, juga nggak terlalu populer di dunia, juga nggak terlalu populer. Jadi mungkin kita nggak terlalu banyak mengenai Maccabi Haifa-nya, cuman lebih banyak mengenai Juventus menghadapi persiapan untuk di UCL. Karena kita ya. mau lihat dulu bahwa perjalanan UCL di Juventus, kita nanti akan lihat datanya bahwa nggak mulus, Hmm. nggak mulus, dan ini termasuk start yang paling buruk dari yang pernah ada di musim-musim Ya. sebelumnya. Nah,
Bagaimana teman-teman melihat respon untuk akhirnya kita ada di matchday ketiga? Nggak terasa udah mau setengah perjalanan grup ini, karena kan di grup UCL ada 6 matchday, sekarang adalah udah masuk ke matchday ketiga. Gimana respon teman-teman menghadapi di matchday ketiga ini? Apa perasaannya? Gimana dari Ricky dulu deh? Oke, aduh, ini I'm so excited for this game ya, Bang Jeki ya. Jadi, aduh, ini gua menanti-nantikan banget game ketiga ini ya, yang harusnya ya di atas kertas kita bisa memenangkan pertandingan. Itu udah harusnya ya. Jadi, jadi harusnya nggak ada kata kalah lagi buat Maccabi Haifa. Ya, eh dari sebenarnya Maccabi Haifa juga nggak asing-asing banget ya di Liga Champion ya. Ya beberapa kali gue sering mendengar Maccabi Haifa tampil di Liga Champion gitu. Bahkan pernah segerap juga kok sama Juventus. Ya walaupun memang langganan dibantai gitu, langganan langganan underdog lah. Dia selalu yang paling bawah di grup gitu. Tapi dia selalu sering masuk Liga Champion. Jadi ya walaupun gue optimis 100% kita bisa menang, tapi gue tetap berharap Juve tidak terlalu menganggap enteng. Jangan sampai menganggap enteng banget gitu ya. Jangan sampai kehilangan poin di laga ini. Karena kalau sampai kehilangan poin lagi di laga ini, Bang Jack, wah, wah, Oh, gue nggak tahu lagi dah. Gue nggak tahu lagi. Ya ini adalah pertandingan pertandingan yang harusnya kita bisa dapat full poin di sini. Ya bisa menambah semangat kita juga untuk next three match ke depannya lagi. Itu sih dari gue. oke. Oke, thank you Ricky. Bang Reza gimana Bang? Kita ngelihat klasemen dulu ya. Klasemen di Liga Italia, posisi Juventus masih ada di posisi 7 ya. Dari 8 pertandingan. Sedangkan Maccabi Haifa di Liga Israel, ya mungkin ini bukan liga paling top di Eropa. Dia memang memuncak ya, klasemen puncak. Apakah ada pengaruh nggak antara posisinya Juventus hari ini di posisi 7 dan posisi klasemennya Maccabi Haifa yang nanti akan bertanding? Apakah ada pengaruh nggak posisi klasemen Juventus untuk menghadapi UCL ini? Gimana Bang Reza? Eh, Kalau menurut gue sih secara posisi klasemen harusnya nggak ada pengaruh ya, Nggak karena ada pengaruh. ketika ini ngomongin Champions League, ini adalah sebuah kompetisi yang berbeda. Jadi a whole different level gitu ya kalau bahasanya. Si apa komentator-komentator di sana di Eropa. Jadi sebenarnya kalau posisi liga harusnya tidak ada pengaruh yang berarti lah. Karena bisa jadi kayak apa namanya tim-tim yang mungkin di liganya bagus ternyata di Champions League bagus gitu. Pun sebaliknya. Lagi lihat konteksnya kita kemarin kalah ya 2 kali. Jadi gue suka tutup sama match ini nih biar at least secara goal difference nanti kita punya keunggulan lah kalau ternyata harus head to head sama ya most likely Benfica ya gitu. Iya, iya, iya. Oke, jadi istilahnya ini nggak ada pengaruh sama sekali ya dengan situasi klasemennya Juventus Yes. yang masih di 7. Jadi ini nggak mempengaruhi penampilan nanti di Maccabi Haifa. Karena kita mau away ke sana. Nah, kita loncat ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah begini. Kita ada di klasemen grup H. Yang tadi gue bilang di awal bahwa kita punya start yang nggak enak. Start kalah 2-1 di PSG, kalah 2-1 di Benfica atau di kandang di Turin. Ini harusnya nggak terjadi ya waktu Benfica. Cuman apa mau dikata? Ah, dari 2 match ini, Maccabi Haifa juga dapat pertandingannya juga nggak pernah menang juga, sama poinnya. Ini tos-tosan juga sama kayak Juve, poinnya 0. Cuman masalahnya bedanya adalah Maccabi Haifa dibantai, nggak pernah cetak gol, cuma 1 doang waktu lawan PSG. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah klasemen grup H ini masih punya peluang nggak untuk Juventus bisa ke lolos next level atau lolos grup lah ke delapan final? Dengan situasi seperti ini, apakah masih ada harapan, kesempatan besar untuk lolos grup? Gimana Bung Reza dulu? Jadi apakah masih ada peluang untuk Juventus bisa lolos dari grup dengan, ya walaupun baru 2 match day, tapi prediksi lo aja gimana dengan posisi saat ini? Paling nggak ketemu last match lawan PSG itu jadi penentuan. Jadi paling nggak kita udah bisa pegang at least 3 kemenangan 3 game. Harusnya sih bisa kalau ngelihat
kemarin mainnya udah rada beres. Oke, jadi masih ada peluang ya. Oke, Rick, gimana Rick? Peluang lu, Rick, ngelihat apa Optimis ini? lah harusnya. eh Harusnya ada. Ya, siap. Gimana, Rick, ngelihat peluang lu untuk apakah memungkinkan nggak di Juventus Ah, bisa lolos dari grup ini? Karena start buruk oke. 2-0 dan kita belum mulai melawan Maccabi Haifa. Prediksi lu Oke. seperti apa? Oke, ini lu udah ngomongin sebelumnya ya, Bung Jeki ya. Kalau kunci lolos dari sebuah grup di Liga Champions itu adalah memenangkan semua laga kandang. Itu kita bisa dapat poin 9 dari situ ya kan. Bener gak ya? Iya. Nah, saat ini kan posisinya Juve sudah kalah di laga kandang pertama. Ya kan, menyisakan dua laga kandang lagi. Poin maksimal adalah 6, bener kan, dari laga kandang itu kan. Nah, masalahnya adalah di laga kandang terakhir kita ketemunya sama PSG. Hmm. 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 Itu yang agak sedikit memberatkan. Makanya gue berharapnya sih harusnya di dua laga berikutnya ini Juve harusnya menang. Itu sih ya. Antara melawan Maccabi dan Benfica gitu. Jadi amit-amit misalnya kita ternyata lawan PSG, gue sih berharapnya nggak kalah lagi gitu ya. Gue pengennya ya minimal seri lah. Untung-untungannya nanti kita bisa menang poin juga sama Benfica gitu sih ya. Walaupun gak bakal beda jauh sih sama Benfica kayaknya. Bakal Hmm. bersaing banget kayak Benfica sih. Cuman gue masih optimis sih. Harusnya kita bisa lah belajar dari match kedua kemarin pas lawan Benfica. Kita juga banyak nyerang kok, ya kan banyak peluang, banyak bikin peluang juga gitu. Harusnya kita bisa lah melakukan sesuatu nanti pas lawan mereka lagi. Hmm. Itu sih, Bung Jeki. Jadi gue masih optimis kita bisa lolos. Sama gue juga optimis karena apa? Karena situasinya kan berbeda. Setiap bulan itu, setiap minggu, bahkan setiap hari kondisi Ya, tim kan bisa beda-beda ya. Jadi gue ya, rasa nggak bakal akan sama gitu loh. Jadi ya. masih ada keoptimisan, apalagi kalau nanti di pertandingan PSG Chiesa udah ada misalkan, Nah, atau Di Maria tuh. makin matang, atau Kostic makin matang, Milik makin menjadi-jadi kayak halannya Juventus, ya siapa tahu kan. Jadi situasi selalu berbeda-beda, Ya, nggak pernah situasi itu dalam sebuah tim sama terus, pasti ya, berbeda-beda. Jadi gua harap nanti pas di match-match berikutnya situasinya makin membaik Juventusnya. ya, Oke, itu berarti teman-teman di sini berarti semua masih percaya diri bahwa ya, Juventus masih memungkinkan untuk lolos karena ini masih di match day kedua. ya. Nah, 5 game terakhir Maccabi Haifa menang. Nah, 5 game terakhir kita baru menang. Perbedaannya di situ. Kita baru menang, Maccabi Haifa sudah ada kemenangan juga. Nah, apakah ini start kemenangan lagi buat Juventus ataukah kebetulan yang kemarin nih dari lihat 5 pertandingan Hmm. terakhir, Rick? Gimana, Rick, melihatnya, Rick? Ya kalau dilihat dari startnya kalau menurut gua antara Maccabi dan Juve ya nggak beda-beda jauh banget ya. Dia juga menangnya kayak cuma beda menang satu doang gitu. Kita kalah dia menang, udah bedanya situ doang. Sisanya kan kalah-kalah juga tuh 3 kali kan. Iya. Jadi kalau menurut gua Juventus yang kemarin itu sesuatu yang berbeda ya dibanding Juventus sebelumnya. Mungkin berkah jeda internasional kemarin sama kartu merah Allegri mungkin dia bertapa mungkin ya kan nggak ada yang tahu ya kan. Iya, Dia iya. bertapa terus mendapatkan restu ya kan dari bumi dari semuanya. Dia bisa mengeluarkan apa ajaib-ajaibnya dia lah ya. Juventus kemarin tampil berbeda banget dan gua sangat takjub dengan apa yang ditampilkan Juve di pertandingan kemarin. So mereka memang pantas buat memenangkan pertandingan kemarin sih. Itu sih Bung Jack dari gua. Berarti ini bisa diartikan ini start yang bagus dan memungkinkan lawan Haifa Ya, nanti bisa menang ya. jelas ini momentumnya tim lagi bagus, kondisinya lagi oke, menang juga skornya gede. Jadi gue berpikir ini momentumnya sih harusnya jangan sampai kalah itu sih. Kalau Bang Reza setuju nggak dengan Ricky bahwa ini adalah start, momentum, ataukah ini sebenarnya hanya sekedar ya kebetulan? Gimana? Gue setuju banget tadi yang Ricky bilang momentum. Berarti sebenarnya kemarin itu jeda internasional biasanya kita kan sedih ya. Sedih Hmm. dalam arti nggak nonton Juve nih 2 minggu gitu kan. Nunggunya lama, kesannya lama gitu. Nah cuman kemarin pas lagi jeda internasional kok rasanya kok tenang-tenang aja gitu. Kayak nggak berasa kangen, Iya, 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 iya. kayak nggak bisa kangen nonton. Jadi tadi Ricky bilang benar banget. eh, Jeda internasional ini harusnya jadi momentum yang bisa menjadi turning point gitu ya. Juve main
terlihat kemarin di match kemarin itu lebih konsisten lah gitu. Kalau bahasanya main cantik mungkin ya perdebatan ya, tapi main konsistennya itu yang dari awal-awal nggak kelihatan gitu. Sampai di Champions League juga nggak kelihatan, makanya 2 kali kalah gitu. Jadi gue setuju banget tadi yang Ricky bilang, mudah-mudahan ini momentum yang bisa jadi titik balik sehingga startnya positif ke depan. Oke. Ya, semoga Oktober ini menjadi menggila ya. September memang jelek banget semuanya, nggak ada yang menang Juventus. Kacau, kacau. Nggak ada yang menang sama sekali. Nggak ada, seri-seri kalah. Kacau ya, deh. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, line up. Nah, menariknya Maccabi Haifa line up-nya nih di luar dari kebiasaan ya. Maksudnya 5-3-2 gila, 5 back. Dia sudah 5 back. 5-3-2. Ya, Juventus ini formasi line up terakhir adalah 4-4-2. Nah, mengenai Juventus aja deh. Karena informasi mengenai Maccabi Haifa nggak terlalu banyak. Kita ngobrolin banyak tentang Juventus. Menghadapi Maccabi Haifa yang 5-3-2 seperti ini. Formasi seperti apa yang lo inginkan menghadapi Maccabi Haifa? Apakah tetap 4-4-2 ataukah lo punya keinginan tersendiri Juventus harus di formasi seperti apa? Gimana Bang Reza? Kalau gue yang jelas kelihatannya kita nunggu Di Maria atau mainnya bagus, nggak tahu kapan, mudah-mudahan cepatnya. Tapi kalau selama Di Maria belum bisa diandalkan, gue sangat setuju Vlahovic sama Milik duet. Udah, itu gue udah setuju banget. Berarti formasinya seperti ini, 4-4-2 yang ya seperti London. kurang lebih lah ya, atau mungkin 3-5-2 malah. Kan kelihatannya kan kalau Ale tuh dia hybrid gitu kan, jadi on paper ditulisnya 4-4-2, tapi sebenarnya secara posisi atau secara permainan fleksibel gitu ya, bisa movementnya bisa beda. Jadi kalau gue dari secara komposisi atau squad atau starting 11 sih berharapnya intinya di depan itu tuh duet berdua, karena terlihat saling bisa kontribusi dan belum terbukti kemarin ngegolin dua-duanya. Oke. Ya, jadi nggak ada masalah kalau Reza. Yang penting kalau Di Maria belum bisa diandalkan adalah ada duet Milik dan Vlahovic ini ya. Yes. Oke, Rick, lu gimana Rick? Apa yang lu harapin dari line up menghadapi atau formasi untuk nanti menghadapi Maccabi Haifa seperti apa? Oke, formasi gua tetap di 4-4-2 lah ya, karena saat ini memang Juventus kayaknya terlihat lebih cocok dengan dua striker ini sih. Dua-duanya Cuman kan tajam. Di Maria bisa main. Kan dia kartu merah cuma Serie A. Ya, Di Maria bisa main, tapi kalau Di Maria main tuh biasanya Milik bisa cadangan loh, karena kan waktu lawan Monza aja Milik cadangan. Iya, bisa jadi ya, karena kalau Di Maria main kan memang jatuhnya jadi 4-3-3 gitu kan. Ya terserah Allegri lah ya. Cuman gue berharapnya sih tetap dua striker ini ya. Dua striker ini gue lagi suka lah sama mereka berdua. Dua-duanya punya energi, punya tujuan gitu ya. Cetak gol gitu. Dan dua-duanya gue perhatiin memang saling kerjasama gitu loh. Nggak ada yang egois gitu. Ini mengingatkan gue dengan ya duet striker Juve 2014 lah, Tevez dan Morata lah ya, mirip-mirip lah ya, walaupun posturnya beda gitu. Cuman Ibra dan Trezeguet dong. Ibra dan Trezeguet setipe bang, setipe. Cuman mirip gitu, tipikalnya memang sama-sama cetak gol. Tapi kalau Tevez dan Morata itu lebih mirip kayak yang ini nih. Ya, satu lebih pengumpan, satu mencetak gol gitu. Jadi gue berharap banget lah sama dua Twin Tower kita ini. Formasi terserah pokoknya apa aja, yang penting main sebagus malam lah. Udah itu aja sih yang gue pengen. Iya. Kalau gue formasi intinya sih kalau yang penting berhasil juga sama. Formasi yang penting berhasil. Tapi gue menitik beratkan di sini adalah gue masih percaya bahwa Locatelli itu lebih bagus jangan jadi regista atau pemain yang di atas back. Karena di 4-4-2 ini dia masih main di atas back. Jadi gue berharap Locatelli ini berharap banget jangan main di atas back lah. Jadi lebih box to box. Karena dia mampu cetak gol gitu loh. Apalagi ada gosip-gosip kemarin Locatelli mau dijual apa. Gue percayalah itu gosip. Cuman maksudnya kan hal-hal seperti itu bisa kejawab kalau Locatelli kan kontribusinya yang dilihat orang kan assist, gol, bener nggak? Betul. Nah, peran Locatelli kan itu bisa terjadi banget kalau dia ada di
Meza Ya, lah, atau bukan di atas back. Biarin Paredes betul, aja sebenarnya sih. Gue sih berharapnya betul, gitu. Locatelli lebih dimaksimalkan betul. lagi. By the way, kemarin Locatelli skor yang paling tinggi ya di central midfielder ya 7,5 itu by SofaScore sih. Weston itu McKennie itu 7,4, Adrian Rabiot yang paling kecil 6,5. Jadi Iya, memang kemarin gue menilai Locatelli memang bermain sangat bagus. Ya sesembunyinya dari cedera memang pemain ini memang bagus gitu. Mungkin selama ini nggak tahu nih kenapa nih dia bermain. Mungkin benar kata lu yang tadi lu bilang dia iya bermain nggak di posisinya, posisinya. Iya, posisinya. Karena kan kita kan ngelihat dia bagus pas lagi di Azuri kan. iya, betul. Di Azuri kan dia bagus kan. Pas Euro ya. Iya, pas di Euro dia Iya, golin, golinnya dua lagi. iya, Iya kan, jadi kita berharap dia bisa kayak di Azuri lagi. Oke, ini mengenai key player. Key player adalah pemain kunci. Nah, ini gue bagi-bagi tiga jenis. Ada yang assist, ada yang mampu mencetak gol, dan ada yang defense. iya, Kalau menurut data di FUMOP, gue ngambil dari salah satu website. Yang paling paling asisnya yang paling berbahaya bila itu terjadi adalah Paredes Uh, dan kedua Miretti, ketiga Kostic. Ini punya 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 data tinggi dalam hal melakukan asis yang iya, membahayakan, asis yang bisa punya peluang untuk gol. Bagaimana lu melihat key player mengenai pemain tengah ini atau pengumpan-pengumpan yang iya, jitu di dalam Juventus? Lu setuju nggak dengan data ini bahwa Paredes, Miretti dan Kostic salah iya, satu nama yang, dan kalau di menit 90 ada Di Maria. iya. Menurut lu siapa key player pemain tengah yang menjadi kunci nanti melawan Maccabi Haifa untuk memberikan passing? Apakah sesuai data di sini ataukah ada pemain lain menurut lu, Rick? Oke, data ini memang tepat ya menurut gue ya Bang ya, karena memang tiga pemain ini memang yang paling sering tampil ya saat ini di Juventus. Jam tayangnya, jam mainnya juga paling panjang dan memang penampilannya memang paling konsisten gitu ya. Except Merati kemarin kan karena dia habis dari cedera. Jadi mainnya nggak full gitu. Untuk Kostik memang wah udah terlihat lah crossing terus. Ya banyak banget crossing dari dia, yang Paredes memang udah luar biasa lah di lini tengah. Udah punya pengalaman. Jadi gue setuju sih sama apa yang ditampilin di slide ini. Expected assist-nya memang paling banyak bisa jadi dari mereka bertiga. Itu sih Bung Jack. Oke. Dari Bung Reza gimana? Hmm, Apakah ada satu nama baru ataukah lu punya punya pilihan tersendiri bahwa suara Juventus ini kan opini pribadi-pribadi ya. ya, Ini gua hanya membantu aja dari sebuah data bahwa expected assist yang paling terbaik di Juventus di antara tiga pemain itu. Kalau dari menit 90 ada Paredes, Miretti, dan Di Maria. Tapi kalau dari keseluruhan pertandingan ada Paredes, Miretti, dan Kostic. Apakah memang nama-nama ini yang nanti akan memberikan assist atau memberikan passing-passing yang berbahaya buat Maccabi Haifa atau ada nama lain menurut lo, Bung Reza? Eh, Menurut gua harusnya iya sama. Eh, kalau menurut sepenglihatan awam gue ya, Hmm. kenapa Paredes nomor satu? Karena mungkin hmm, golnya banyak dari set piece. ya, Sedangkan kita gol open play-nya dikit. Iya, Ini gue iya. tahu, ya kan? hmm, Ya kenapa dia bisa nomor satu? Miretti ya karena dia posisinya dekat dengan striker selama main. Mobilitasnya bagus gitu. ya, Kalau Kostic ya udah pasti karena crossingnya bagus. Sama mungkin nama kalau yang pengen gue, bukan pengen sih, bisa jadi nama baru ya kalau di bahasan ini bisa jadi itu Juan Guardado. hmm. Benar. Satu itu kadang-kadang kalau lagi bagus crossingnya bisa Aduh. ngeri, bisa Oke. ngeri. Jadi justru Iya, Kalau lagi bagus ya, Cuadrado kalau lagi ah, bener. hmm, Kalau iya. lagi enggak, kalau lagi enggak deh. hilang Lagi enggak sinyal. ngeselin. Iya. Kalau Kayak enggak ngeselin bener. hilang sinyal ya. Iya. Oh, jadi kalau misalkan dari Loza, ya bahwa ada kemungkinan Cuadrado punya kesempatan untuk memberikan assist berbahaya ya buat para striker Juventus ya. Iya. Ya, ya secara crossing sebenarnya dia lumayan. Upgrade lah. Bagus lah dan Hmm. ditambah kita punya striker yang badannya gede, Hmm, ya kan Milik dan Vlahovic. Jadi hmm. harusnya bisa jadi peluang Iya. Juve ya. Golin, cetak gol. Oke. Ya, itu tadi Reza menambahkan satu nama bahwa Cuadrado memungkinkan aja nanti melawan Maccabi Haifa bisa memberikan assist. Oke, kita ke selanjutnya lagi key player dalam hal mencetak gol.
ini Ya. ada 3 nama. Ya, ini karena memang ini yang golin ya. Mm-mm. Expected goal yang paling tinggi adalah pemain-pemain yang paling berbahaya di kotak penalti. Ya entah itu Mm. shootnya jadi gol atau shootnya tidak jadi gol. Ya jelas ya Dusan Vlahovic, ada Milik dan ada Bonucci. Karena Bonucci mungkin sering melakukan Corner kick ya. terus Atau penalti. kalau menit 90 ya penalti juga bisa itu. Iya. Kalau dari menit 90, kalau yang di atas itu kan keseluruhan pertandingan. Kalau Hmm. di menit 90-nya aja justru yang paling berbahaya adalah Milik dan Milik. Vlahovic. Artinya dominan Milik dan Vlahovic. Iya. Terus setuju nggak bahwa memang nanti yang akan memberikan pengaruh besar untuk mencetak gol nama mereka berdua lagi? Gimana, Bung Reza? Za? Ya setuju lah kurang lebih lah itu udah kelihatan paling mungkin ya, paling mungkin kan untuk bisa cetak gol ya striker mereka berdua itu Iya. yang lagi formnya juga cukup bagus yang milik, apalagi terakhir eh, champion golin juga kemarin. Jadi Vlahovic mungkin lagi cari motivasi buat eh, cetak gol di UCL musim ini ya. Gitu. Setuju sih gue antara mereka berdua lah. Oke, Hmm. oke, thank you Za. Gimana Rick? Ya. Vlahovic Milik udah dominan nih buat Juventus dan sangat di luar ekspektasi bahwa Milik ternyata yang Iya. benar-benar. Gue pikir yang bakal menjadi rutin mencetak gol awalnya adalah Di Maria ya. Di Maria. Malah Iya. Milik karena Milik terakhir datangnya atau mau tutup bursa transfer. Jadi nggak ikut Iya. di kemarin di pertandingan pramusim. Iya. Gimana Rick? Milik dan Vlahovic ini? Kalau di Maria sih gue emang gak kepikiran nyetak gol, cuma lebih ke asis ya, karena emang raja asis di setiap klub yang dia ini ya. Cuman si Milik ini memang ajaib ya. Awalnya memang diperkirakan kan bakal jadi pelapis Vlahovic ya. Iya. Cuman di pertemuan terakhir kita di Suara Juventus ini yang kita offline offline rekaman itu kan, gue pernah bilang kan, ini kalau memang suatu saat nanti bisa jadi bakal main 4-4-2, gue bilang kayak gitu kan, dan ternyata kebukti gitu. Ya Allegri awalnya memang coba sekali ternyata oke, ya kan, kenapa nggak diterusin ya kan, kalau memang oke ya digas terus sama dia gitu sampai sekarang. Nah pertanyaannya nanti kalau misalnya amit-amit nanti salah satu akan cedera gitu ya, nah amit-amit nih ya salah satu cedera, nah itu yang harus dicari lagi solusinya, apakah akan kembali ke 4-3-3 lagi atau gimana gitu. Cuman saat ini semoga sehat-sehat terus dua-duanya striker kita, bisa main 4-4-2, bisa main 4-3-3. So far yang penting mereka berdua ini memang tugasnya mencetak gol Bang. Makanya di situ masuk ke list 3 pemain paling berbahaya kan. Mau mau 90 menit, mau sepanjang Keseluruhan. permainan keseluruhan gitu. Ya dua pemain ini memang tugasnya nyetak gol, jadi memang paling wajar kalau memang paling berbahaya gitu sih. Oke. Hmm. Melawan Maccabi Haifa, dua-duanya golin atau salah satunya yang golin? Pengennya dua-duanya golin lah ya. Dua-dua Ya jadi empat sama, kosong gitu ya. pengennya Oke. dua-duanya ya. Dua-duanya golin ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ke pemain kunci di pertahanan. Pemain kunci di pertahanan ini tackle lebih banyak Moiskin. Mungkin Moiskin ini pressing ya. Karena dia pressing, dia melakukan tackle. Ini lucu sih. Kedua Danilo, ketiga Locatelli. Aduh. Untuk intercept memang nih layak untuk kita beli Bremer, Ya, ya, ya. Danilo dan Paredes. Ya. Clearance Bremer, Danilo dan Bonucci. Nah, dari keseluruhan atribut terhadap pemain-pemain bertahan ini, mana menurut lo yang layak dan mana menurut lo yang nggak layak untuk, maksudnya harusnya bisa lebih nih gitu loh. Kalau gue sih melihat Ya. Bremer ini emang udah atributnya dia ya di sini ya. Jadi gue Iya. udah nggak ada soal ya. Mungkin untuk tackle ini kok nggak ada back kita gitu. Berarti back kita ini kurang Itu apa? back Kurang ya pas. Bang. Mau scan backnya itu. Gimana respon lo Rick mengenai Ya. data defense ini, key player terhadap defense ini Rick? Ya, mungkin itu posisi terbaik untuk Moisken mungkin di situ gitu kan. Kita Iya, nggak iya. tahu kan Ya siapa. gue juga kaget kok bisa tackle terbaik Moisken. Mungkin Moisken kan pressing ya. Dia Ya. jadi ngotot, jadi tackle-tacklein. Ya, kalau yang gue lihat mungkin karena Moisken kan sering masuk di pertengahan, sorry, nggak di pertengahan ya, di ujung-ujung babak kedua ya, 15 menit terakhir, 14 menit terakhir. Kadang dia memang lebih sering untuk tampil di lini bertahan sih Bang. Gitu ya. Saat memang Juventus sudah mengamankan angka, biasanya mereka baru masuk. Dia baru masuk kayak gitu sih. Jadi yang gue lihat mungkin ada di situ gitu. Kalau untuk Bremer, wah ini sih
udah nggak usah ditanya lah ya. Dia memang setiap main memang garang gitu. Memang tugasnya dia memang ngalau bola. Jadi ya interception, tackle, clearance itu udah makanannya seorang center back lah gitu. Jadi gua setuju sih. Yang jadi pertanyaan adalah di mana posisi Danilo? Posisi terbaik Danilo sebenarnya di mana gitu. Dia mau mainin di tengah atau mau mainin di sayap gitu. Kemarin Danilo kembali lagi ke sayap dan ternyata memang kurang optimal gitu. Nilainya juga jelek. Gua ngeliat Danilo kemarin juga seperti ya gimana ya, kebingungan gitu ya. Dia kehilangan kecepatan gitu di sisi kanan, tapi di tengah juga kan karena udah ada Bonucci. Bonucci is back, jadi ya nggak mungkin ngisi tengah gitu. Jadi pertanyaan gue adalah Danilo sebenarnya posisi terbaiknya ada di mana sih musim ini? Gitu sih, Bung Jack. Oke, Za, menyambung dari apa yang dibilang Ricky tentang Danilo. Tapi di data ini mengatakan Danilo di semua atribut ada, di semua atribut Hmm. skill. Dari mengenai tackle, dari mengenai intercept, dari mengenai clearance. Berarti Danilo ini kalau di semua atribut ada, berarti punya kemampuan yang Back. komplit. Hmm. Buktinya Bonucci nggak ada intercept, Bonucci nggak ada tackle. Bagaimana lu Hmm. merespon Danilo ini? Kalau kata Ricky, kayaknya masih kebingungan nih sebenarnya. Nah, kalau lu sendiri melihatnya gimana? Sedangkan data mengatakan dia di hampir di setiap atribut defense ada. Bahkan Iya, Bremer, unik. Bremer aja di tackle nggak ada. Ya. Karena mungkin Bremer dia bukan bermain tackle ya. Mungkin kalau Kiel ini tuh kan dia berani gitu untuk melakukan tackle dan biasanya timingnya pas. Gitu. Zali juga biasa gitu. Kalau Bremer dia lebih ke nggak tahu ini menurut gua aja interceptnya dan body charge-nya itu bagus gitu. Jadi kenapa mungkin dia nggak selalu fokus di tackling ya. Dan Nilo ini unik juga nih dia. Kalau Hmm. gue lihat dia makin sini makin musim barunya gitu ya di selama di UK mainnya makin bagus gitu. Ya sesekali aja lah terlihat Ya. off gitu ya atau mungkin terlihat ya mungkin dia kelelahan atau apa. Tapi lihat kesini dia makin bagus sebenarnya. Hanya memang kita tadi bilang sebenarnya ada benarnya juga di posisi dia paling bagus di mana sih sebenarnya gitu. Hmm. Karena kalau dijadiin fullback kelihatannya dia nggak terlalu sering maju ke depan. Iya, kurang Masih cepat bantu juga support. larinya kan ya. Larinya ya fisiknya juga Nah, mungkin stamina-nya nggak kuat iya. 90 menit gitu. Tapi kalau dia dijadiin center back, mungkin bukan center back 4 back ya. Jadi Hmm. 3 back yang memang dia jadi Nah, apa tuh istilahnya defender kanan gitu ya, right iya. right center back. Nah, kayaknya itu yang bisa jadi posisi dia paling oke Iya. melihat sejauh ini lah ya gitu. Dimana dia kontribusi defense tetap bagus, tapi juga secara Iya. offense ya mungkin dia bantu di set piece, corner dan free kick segala macam jadi penerima bola Iya. gitu. Oke. Ya, jadi andalan kita udah jelas ya bahwa defense ini Bremer kayaknya tak tergantikan ya. Hmm. Ya, Ya. udahlah, udah Tak pastilah. tergantikan ya. Tinggal Bremer ini duetnya sama siapa? Harusnya kan Hmm. atribut defense ini intercept itu Bremer dengan temen duetnya ya. Itu kan Nah, bagus sebenarnya. tuh. Berarti kalau gitu clearance ini Bremer bisa jadi backnya nanti duetnya di masa depan bisa sama Danilo nih jangan-jangan. Nah, Ya itu bisa jadi. Bisa basicnya bisa. memang basicnya memang defensif pemain ini Bang, si Danilo ini. Cuman yang menjadi pertanyaan gue tadi kan paling bagus di mana nih gitu. Gue belum melihat peak performance Danilo nih sebenarnya dia jadi apa gitu. Karena dipasang di sayap, dia kalau dibandingin sama back-back sayap siapa, Joao Cancelo lah, siapa lagi, Kay Walker lah, jauh mainnya gitu, speednya Hmm. nggak ada gitu, kurang ya. Ya, Ya kan, kalau dijadiin center back juga nggak segarang Bremer juga gitu. Jadi di mana nih? Cuman memang basicnya defensif gitu, clearance-nya ada. Nah, kita tinggal cari nih kira-kira nanti di masa depan nanti ya berapa tahun lagi Danilo akan cocok di posisi apa gitu sih. Oke, nanti kita lihat di masa depan. Oke, itu aja pembahasan gue tentang sajian untuk pengantar untuk melawan Maccabi Haifa. Kita udah banyak bahwa ya kita punya keoptimisan bahwa melawan Maccabi Haifa menang Ya, karena Maccabi Haifa bukan tim yang punya tradisi kuat di Liga Champion. Kalau memang optimis menang, skor kira-kira berapa nih? Za dan Ricky. Reza dulu deh. gue dulu. Gue berapa ya? Kayaknya sih nggak kebobolan. Menangnya berapapun yang penting nggak kebobolan lah. Karena Dua penting juga dua karena kita kosong udah apa punya 1-0 apa 3-0 apa 5-0? dua ya 2 kali ya. Udah Dua lah. kosong. Dua Sama kosong. Vlahovic sama Milik lah Oke, yang lagi naik daun ya. yang lagi golin.
Oke, siapa Rick? Berapa Rick Gua maksudnya? gua gua 3-0 Skornya. lah. 3-0 Vlahovic Mantap. 2 milik 1 lah. Oke, gue 2-0 lah sama kayak dua Reza. kosong ya. Milik sama Kostik lagi deh. Oh, mantap. Milik sama Buka Kostik. keran. Yoi. Oke, itu tadi mengenai melawan Maccabi Haifa. Kita sudahi dulu. Nah, kita mau pertandingan tadi malam nih. Pertandingan tadi malam mudah-mudahan masih hangat ya untuk kita bicarakan. Ya, Oke, skornya akhirnya kita dapat lagi skor 3-0. Skor layaknya tim besar. ya. Finally ya. Skornya 3-0 ya. Nah, dari skor 3-0 ini ya gue langsung aja ya bawa Hmm, salah satu website atau situs mengatakan bahwa kekuatan Juventus, ini gue bacain lagi di slide-nya, ya, kekuatan Juventus lebih banyak main di long shoot, yaitu main tendangan jarak jauh. Kedua ya, adalah lebih banyak main di flank atau sayap. ya, Ketiga, lebih banyak menciptakan lewat serangan balik. Ya, ya, terus juga strong dalam masalah finishing. ya. Nah, apakah kekuatan yang tadi malam, kekuatan dari menurut data ini atau website ini, memang begitu adanya yang lo tonton tadi malam, atau ada tambahan lagi, atau ada kekurangannya? Yaitu kuat dalam hal dari sisi serangan sayap, lebih banyak dari Ya. serangan balik, lebih sering long shoot, dan eh, finishing yang lumayan bagus. Gimana ya, menurut lo, Rick? Itu Oke. atau ada Yang tambahan lagi atau gimana? yang tertulis di situ semuanya benar. Ya, Hmm. yang gue baca dan tertulis di situ semuanya benar. Memang itu poin-poin yang terjadi semalam. Gimana cara Juventus bisa cetak 3 gol. Satu lagi yang mau gue tambahin adalah eh counter attack-nya bisa berjalan dengan bagus. Alasannya salah satunya kenapa? Karena nggak ada Cuadrado di situ. Enggak. Ini gue Eh, ya tadi intermezzo sekedar bercanda, tapi sebenarnya ada benarnya juga ya. Karena memang Cuadrado beberapa kali di pertandingan terakhir dia menyia-nyiakan momen-momen di mana seharusnya terjadi serangan balik yang bisa membuahkan gol. Itu yang bikin gue kecewa sama pemain ini, Bang, gitu. Jadi tidak adanya Cuadrado semalam membuat malah counter attack-nya malah berjalan mulus gitu. One to one-nya jadi gitu. Pas dia masuk ada satu momen terakhir di mana harusnya dia bisa oper ke Vlahovic lagi, malah dia sikat itu bola ya kan. Akhirnya nggak masuk gitu. Dan itu sering banget terjadi sama Cuadrado. Jadi gue melihat semua yang tertulis di slide ini memang benar, memang Juve sangat bagus di counter attack, terus creating goal scoringnya juga dari flank. Itu memang memang benar gitu. Semalam itu si siapa namanya Kostik itu berperan besar ya. Mereka ngacak-ngacak sebelah kirinya, dia acak-acak terus sama Kostik gitu. Sebelah kanannya juga McKennie bebas banget ya. McKennie bebas banget bisa kirim operan kemana aja gitu. Jadi memang gue berharapnya Juve nanti pas lawan Maccabi bisa main kayak semalam lah. Ini definisi main bagus lah menurut gue di musim ini ya kalau melihat Juventus. Itu sih Bang. oke. Oke, berarti dari apa yang ditampilkan oleh data ini atau catatan ini sama ya seperti apa yang lo perkirakan juga ya. Ya, Oke, ya, ini tadi mengenai strength-nya tadi udah bisa bahas Ricky. Sekarang adalah gaya main yang dicatat sama website ini, yaitu websitenya WhoScore. WhoScore mengatakan gaya main Juventus lebih banyak menciptakan position atau menguasai bola di sepertiga lapangannya mereka. ya. Terus juga kedua lebih banyak menyerang dari sayap kiri, berarti lebih banyak menyerang dari Kostic nih. Iya. Kostic dan siapa sih temennya di bawahnya fullbacknya? Sandro. Sandro. Sandro Lebih mainnya banyak bagus malam ya. lebih banyak nyerang dari Sandro dan Kostic. Iya. Terus ketika lagi punya megang bola banyak melakukan shoot. Terus juga banyak melakukan passing-passing pendek. Bagaimana lu melihat gaya main Juventus tadi malam? Lebih banyak lewat sayap kiri, terus lebih lebih mampu untuk lebih tinggi mainnya, nggak terlalu mendem di bawah atau low block kalau kata orang bilang. Gimana gaya main Juventus seperti itu? Za. Ya, kalau gue lihat sih saat ini yang paling mungkin untuk sering dilakukan ya serangan lewat sisi kiri ya. Kostic Iya. dia udah makin punya apa namanya, udah mulai settle lah dengan gaya mainnya juga sekarang. Terus dia juga udah makin mungkin sudah pengertian sama Vlahovic sudah makin bagus di sana gitu ya di klub. Mungkin di awal-awal belum, sama pemain-pemain yang lain juga, sama back sayapnya juga mungkin udah mulai klop gitu kan. Biasanya kan winger dan back sayap itu kan juga satu Iya. kesatuan yang memang kalau padu ya bisa jadi berikan banget itu menyerang atau
Jadi sangat wajar kalau emang selama Di Maria di kanan belum belum apa namanya perform dengan stabil ya. Oh emang sisi Ya, apa ya dari posisi ini gitu. Atau entah nanti kalau Chiesa udah sembuh bisa jadi malah mungkin Kostis di kiri, Chiesa di kanan. Ya, ya, bisa jadi ya gitu. Setuju. Oke, jadi gaya mainnya sesuai apa yang dikatakan di catatan oleh website ini ya, bahwa gaya ya, mainnya lebih banyak dari kiri. Ya emang Alexandro bagus sih. Artinya kan dia ya, hampir hampir jadi asis tuh kalau Milik jadi gol tuh. Ingat nggak? iya, iya, betul. Alexandro bagus malam, Hampir serius. hampir hampir Ya jadi ya. asis tuh. Oke, Alexandro ini bagus. ada klip-klip potongan gol-gol supaya Ya, kita agak mereview sedikit. Siapa tahu ini ada satu input buat kita. Ini memang videonya nggak gua tampilkan karena nanti kena hak cipta di YouTube. ya, Jadi Iya klip-klipnya bener. aja yang gua screenshot. Oke, setiap satu klip satu komentar aja. Untuk klip yang pertama ini proses gol 1-0, gue melihatnya begini Ricky. Kita ke Ricky ya, dulu. Ini kunciannya di Milik. Setuju nggak bahwa Milik dia press ya. nanti dapat. Lepas bolanya kan. Hmm. Gimana melihat klip pertama ini? Setuju nggak kalau ini adalah kerja kerasnya Milik atau apakah ada penglihatan lain loh dari ini atau gimana? Memang milik yang ngepres dan Dia presisi sliding. aja. Posisi bolanya memang ngepas dan untungnya counter attack-nya bagus banget gitu. Jadi memang ini kerja kerasnya milik sih. Bener sih Bang. Oke. Oke banget milik di sini. Oke, di proses kedua setelah Milik dapat Hmm. bolanya langsung kirim ke Vlahovic. Vlahovic. Di klip kedua ini ada 4 orang yang langsung maju Ya, dan pemain boloknya ada 3 orang, kalah ya, jumlah. Apa yang ya. lu lihat dari klip kedua ini, Za? Pada saat Oh serangan oke. balik. Gua rasa kayaknya Vlahovic melihat teman paling dekat yang mana. Sahabatan sama siapa ya. Iya, Makanya dia ngirimnya langsung ke kawan senegaranya yang ya, Oke. kebetulan memang lagi mainnya dari awal udah bagus ya. ya, Jadi eh, di ketika Kostis ngambil inisiatif buat ya. nendang ya jadi gol gitu dan itu serangan balik yang bagus dan pantas untuk jadi gol. Hmm. Oke, dari klip selanjutnya ini mungkin gua mau komentarin juga ya bahwa bagusnya adalah Juventus di sini merespon langsung ada 4 orang yang langsung up. Ya, Kadang-kadang kan kita kalau ngomongin serangan balik itu ngomongin siapa yang paling merespon lebih cepat. ya, Jadi gue di betul. sini lihat bahwa pemain Juventus bagus ya. Ketika Vlahovic megang bola, ada Rabiot langsung lari, ada Milik Iya, langsung lari, ada Kostic langsung lari. Ini kalau pemain biasa agak bingung. connect-nya agak Ya, lama. agak lama, betul. Ini langsung lari semua. Rabiot lari, Kostic lari, terus Ya, Milik lari, dan kita menang jumlah. Itu kan kalau ya, dilihat di klip-klipnya kan 4 lawan 3 kan. ya, Oke. Dan ini mungkin yang kata Reza tadi, dia memilih untuk memberikan Kostic. Kostic akhirnya ya, terjadi menciptakan gol. ya, Oke, kita lihat di proses gol kedua. Proses gol kedua sama nih serangan balik. Tapi kita dimulai di sini dari Milik juga, dari Milik. Dan itu yang ya. siap lari adalah eh, Kostic dan Vlahovic. Menurut lu gimana, Za, mengenai klip yang pertama ini, Za, mengenai proses gol 2-0 ini? Serangan balik lagi Uh, ya. iya counter attack lagi ya Ya, dan counter dan attack. dan dan ya, kalau gue lihat dari Milik maksudnya itu kan ke Kostic ya misalnya Hmm. jadi dia kayaknya dia terlihat sedikit ngerem karena mungkin dia nyari teman Iya, seingat gue cuma ada Vlahovic doang dia nyari teman akhirnya Locatelli kalau nggak salah ya Locatelli terus baru McKennie yang crossing. ya. Jadi sebenarnya itu keputusan yang cukup ya benar juga untuk dia sedikit lebih sabar. Kadang seperti yang Ricky tadi bilang, kalau itu Cuadrado mungkin ceritanya beda tuh. Ah, itu di syuting sama dia. karena karena Cuadrado decision makingnya, Ya, aduh, ya terburu-buru seperti yang ya. kita tahu lah, Hmm, seperti yang kita tahu. Jadi, dan berburu dan ya jelek aja keputusannya. ya. Sebagian besar sih bukan kadang-kadang lagi. Jadi Hmm, ya oke sih, maksudnya proses itu ya. eh, terlihat berarti keputusannya benar untuk sedikit menahan lalu McKennie ngasih crossing. Ya. Oke.
Menurut lu Rick, di proses gol Hmm, kedua ini, mana yang paling berperan di sini terhadap proses gol kedua ini dari sebuah rangkaian dari ya. klip pertama, klip kedua, klip ketiga? Siapakah yang punya peran paling besar terhadap proses gol ini semua? Ya, proses gol serangan balik itu sebenarnya nggak sembarangan, Bang. Gua pernah nonton kepelatihan di TV, di YouTube ya. Jadi memang serangan balik pun itu ada strateginya gitu. Jadi memang terlihat di sini dua kali counter attack Juve berhasil dan memang ini gabungan dari insting dan juga teknik yang sudah mereka latih gitu ya. Jadi apa namanya? Saat proses ini terjadi gitu ya pemain memang menggunakan instingnya nggak bisa panik gitu ya harus sabar melihat pemain mana yang kosong gitu. Ini gol kedua bagus banget, ini gue paling suka gol ini ya kan. Itu umpan McKennie manis banget. Vlahovic udah ngangkat tangan, dia udah minta bola di situ, jadi memang itu udah bolanya dia banget tuh. Ini salah satu gol terbaik lah tadi malam ya. Oke. Gol pertama bagus tapi gol kedua gue lebih suka. Pertanyaan gue tadi belum terjawab. Siapa yang hmm. paling Betul, punya betul. peran di gol kedua ini? eh Tetap milik sih, karena milik yang pertama kali Milik. decision nih. Milik. Padahal Enggak, yang asis McKennie. enggak sih, gue tetap milik karena Wah, dia yang pertama kali, dia sensi yang lu pertama nggak mau kali, ngasih ke McKennie lu. enggak, dia yang pertama kali distribut bola ke depan. Itu sih, gue ngeliatnya dari situ sih. Hmm. Oke, berarti milik Hmm. tetap punya peran Ya, buat lo ya. ya, milik tuh striker loh, tapi dia nyari bola sampai tengah. Iya, Itu siap, poin siap. plus buat seorang striker. Oke, kita lanjut ke proses gol ketiga. Proses gol Ya, ketiga hasil dari corner. ya, Bola buangan. Nah, terus apa yang lo lihat, Za, dari proses gol ketiga? Di sini pemain boloknya udah ngerasa bola akan terbuang jauh tapi udah keburu ya. maju. Tapi pemain Juventus masih stay di bawah. Apa yang lo lihat, Za, dari proses gol ini? Halo, Za. Eh, kalau menurut gue ini tim milik lagi-lagi ya, berada di posisi yang tepat karena sejatinya dia juga kan striker ya. Ya. Pasti akan cari positioning yang memang apapun bisa kejadian gitu dalam corner kick atau uh, apa namanya istilahnya Set. scrimmage ya Oh, gitu-gitu. Jadi Ya. dia berada di posisi yang tepat dan untungnya dia langsung langsung gunain first kesempatan time. itu buat shoot dan jadi gol. Iya, yeah, first time Ya. dan sedikit ada kelihatan apakah ini offside atau enggak, tapi bodo Ya. amat ya, harusnya kayaknya mengingat kejadian kemarin-kemarin udahlah. Hmm. Gak peduli Udahlah lah, yang itu penting gol dan emang hajar Ya. itu dulu lah bener ya. ya offside. Ya. Nggak peduli. Yang penting Oh, hajar dulu bener karena striker yoi. harusnya naruhnya ya gitu. Ya. Penting dia hajar dulu. Masalah gol jadi anulir atau belakangan ya itu perusahaan lain. Oke, gimana Rick melihat potongan Hmm. klip-klip ini? Ya intinya sih boloknya ngerasa mau narik offside, makanya mereka Iya, maju iya, iya. semua. Cuman Itu. ternyata ada yang tertinggal. Bagaimana Rick melihat proses Itu gol sih, ketiga? kalau yang gue lihat ini kesalahan kesalahan organisasi belakang Bologna aja sih, Bang. Hmm. Jadi memang terlihat di situ mereka udah lari ke depan semua, Iya, ada udah ada yang lari ke depan. ketinggalan. Ya, ini ya salah satu kesalahan elementer dalam sepak bola sekarang lah pasti. Ya, apalagi sekarang kan wasit kan udah pakai VAR kan, jadi harusnya udah bener-bener harus jeli banget nih organisasi lini belakang gitu, nggak boleh telat dikit. Ada yang ketinggalan langsung kayak begini jatuhnya gitu ya. Yang poin plus dari milik adalah ya udah digas langsung di syuting. Emang pas masuk ke kaki kiri kan, dia kan kaki kiri juga kan, ya udah bolanya ngepas enak ya harusnya gol udah pasti gitu. Hmm. Gue favorit gue gol ini. Ini Tuh golnya apa kenceng banget ini tendangannya. Ini kalau dari video samping itu ya, golnya kenceng banget loh. iya, boleh kencang banget. Ini kan karena kameranya dari kayak dari belakangnya milik kan. Jadi Tuh. seolah-olah kayak golnya nggak terlalu gimana-gimana. Ini kalau dari samping itu buset deh udah kayak rudal. Iya, kencang banget. Kenceng Syuting banget. kaki kirinya kencang banget. Gila. Gila, kacau. Oke, jadi eh, puas lah ya mengenai 3 gol Iya, yang ada ya. Puas, puas. Puas lah ya. Oke, mudah-mudahan eh, tiga gol ini puas-puas. tiga gol ini bisa bisa lagi diulang lagi di Ya, Maccabi Haifa ya. Jadi semangatnya sama. Gua rasa pemain-pemain sekarang mentalnya lagi up semua nih. ya. Tuh. Mentalnya udah istilahnya udah kayak lagi abis lebaran gimana sih kalau abis lebaran Eh, pada seneng semua ya. Jadi jadi nggak ada yang suram lagi gitu loh suasana hatinya. Jadi ya. gua rasa udah
Udah kayak Lebaran gimana sih, pada senang semua. Ya. Orang Allegri di salah satu komen berita mana tuh kan terakhir-terakhir kan dia nggak nyangka gila akhirnya menang lagi. Iya. Kayak udah kelamaan gak menang ya. Iya 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 iya. Satu sih Bang, Bang Jeki pesan gua ya, Hmm. apa namanya, gue bukannya sentimen dengan Cuadrado ya, cuman memang gue melihat pemain ini sepertinya sudah habis ya masa umurnya di Juventus. Terlihat Juve terlihat sangat bermain lebih nyaman tanpa adanya dia gitu. Jadi gue berharap ya kalau memang nanti Chiesa balik, Di Maria juga on fire, ya Cuadrado mungkin bisa meninggalkan Juve lebih cepat lah ya. Kita bisa cari penyerang penyerang sayap murni yang memang lebih lebih oke lah. Decision makernya tadi yang Bang Reza bilang itu gue setuju banget. Dia kadang terlalu terburu-buru dan memang terlalu egois untuk ukuran pemain sayap, Bang. Itu sih dari gua. Oke. Ada tambahan lagi Bang Reza sebelum kita sudahi dulu topik kita untuk Eh, minggu ini. Ya kalau konteksnya tadi ngomongin Cuadrado, emang gue setuju lagi gue setuju sama Ricky. Ya udah habis lah masanya. Tanpa mengurangi jasa-jasanya dulu ya. Ya, betul. Ya memang udah waktunya aja move on. Hmm, Sign kontraknya apapun itulah. Kita cari pemain baru juga, cari pemain baru yang ya, usia lebih muda, secara skill lebih bagus dan secara ya, eh, apa namanya kepintaran juga lebih, ya, lebih tinggi gitu dibanding dia. ya, Itu sih. Dan ini mudah-mudahan memang jadi apa momen sekali lagi ya, harusnya bisa bisa mulai tren positif dari sekarang. ya, Oke. Ya, itu jadi harapan kita semua. Mudah-mudahan jadi tren Amin. positif. ya. Dan cukup di sini aja. Siap, Nggak siap. lagi habis karena materi-materinya paling banyak hanya persiapan menuju ke Champions League. preview Champions League. Setelah habis itu Champions beritanya League. hanya rumors-rumors. Males gue nanti-nanti aja lah rumors-rumors kayak ada back-back kan karena masih Ya, terlalu dini ya, masih Masih terlalu. iya, masih terlalu cepat ya. Iya, belum. Nanti di Januari biasanya rame lagi ya. rumors. Oke, itu aja. Thank you buat Ricky sama Reza. Thank you banget. Udah Thank nyediain you Bang waktunya. Jeki. Apalagi Reza Sorry nih mas, agak berisik-berisik mungkin di sini. apalagi Bung Reza masih di luar menyempatin Ya, waktunya untuk bertemu Semoga atau bisa diajak lagi. amin amin. amin, siap buat Amin, amin. sharing sama teman-teman Juventini yang lain. Siap, siap, siap. Oke, kita sama-sama nanti nonton. Jangan lupa teman-teman Suara Juventini tonton Maccabi Haifa di matchday ketiga melawan Sip. Juventus. Kita akan raih kemenangan perdana kita di musim Amin. ini. Jangan lupa share, Amin. like, and subscribe. Karena Suara Juventini selalu menghadirkan teman-teman Juventus dari manapun, siapapun Ya. boleh berbicara di sini. Karena kita berbicara di sini bukan karena kita ahli, tapi karena kita suka Juventus. Ya. Oke, Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Yoi.